Henshin! Kita bahas Zetsu lagi guys, mari kita tetap up to date. Jadi info resmi ataupun rumor yang keluar akan selalu Ana bahas, apalagi sebelum penayangan perdananya nanti. Ya masih lama sih, beberapa bulan lagi ya. Tapi tetaplah setiap ada update akan selalu Ana bahas terus ya. Ana mau kasih tahu lagi beberapa tanggal yang perlu kalian catat ke depannya, apalagi dalam waktu dekat ini ya. Jadi pertama itu ada tanggal 20 Juli 2025, hari Minggu nanti. Akan ada teaser ketiga dari Kamen Rider Zetsu. Jadi kita kilas balik dulu sedikit. Jadi teaser pertama itu ngasih lihat bentuk dan memamerkan Kamen Rider Zetsu itu pertama kali. Dan teaser kedua itu fokus memperlihatkan Zetsu drivernya seperti apa. Berhubung penerapannya itu melawan arus tahun ini bisa dibilang ya. Dan teaser ketiga apa nih? Ada yang udah bisa nebak-nebak mungkin. Apakah MC-nya udah dikasih lihat duluan? Ataukah motornya? Ataukah form-form lainnya mungkin ya? Berhubung kemarin udah dikasih lihat juga di cover box DX-nya ya. Dan juga beberapa sumber lainnya. Pokoknya tanggal 20 Juli 2025 siap-siap aja guys ya. Sebisa mungkin Anda juga bahas secepat dan sedetail mungkin. Pokoknya dari jam 7 pagian lah. Kalian udah pantengin fanpage aja tuh ya. Lalu lanjut tanggal 25 Juli 2025. Movie Kamen Rider Gabu Invaders of the Candy House itu tayang ya di bioskop Jepang. Yang sudah dikonfirmasi juga di mana Kamen Rider Zetsu akan muncul sebagai cameo. Sekaligus juga menjadi aksi paling pertama dari Zetsu di franchise Kamen Rider ini. Mantap jiwa. Emang movie-nya itu masih sebatas tayang di Jepang. Tapi kita yang di Indonesia pasti akan kecipratan beberapa info penting di tanggal penayangannya. Jadi ditunggu aja. Pasti ada info di tanggal itu guys ya. Apalagi suka ada yang rekam scene-scene-nya itu diem-diem kan ya. Terus bocor di media sosial. Ya memang itu ilegal guys ya. Itu salah ya. Anda juga nggak membenarkan ya. Dan udah di atas tanggal 20 biasanya masih suka ada Terebi-kun. Entah itu isinya itu masih Gabu atau Zetsu ya, udah ngasih lihat si Zetsu. Ya nanti tetap Anda bahas kalau emang dirasa penting ya. Di video ini ada beberapa poin rumor terbaru lagi yang cukup legit. Ada kemungkinan akan menjadi kenyataan ketika nanti serialnya itu sudah tayang. Apa itu? Yaitu mengenai second rider yang akan muncul di seri Kamen Rider Zetsu. Ini bukan pertama kali yang Anda bahas. Waktu itu pernah bahas ya, pertama kali juga. Nah, sebelum first look resmi ya. Nah, ini sekarang keluar lagi info atau rumor sesudah beberapa pengumuman resmi Zetsu. Yang jadinya info-info yang akan Anda bahas ini tuh bisa dibilang tuh lebih bulet lah ya. Jadi langsung aja disimak guys ya. Dan jangan lupa diskusi setelah menonton videonya sampai beres. Sambil kita nunggu nih tanggal 20 nih ya. Jadi kalian simak dulu info yang ini. Penamaannya masih sama dengan yang kita bahas kemarin. Second rider di Kamen Rider Zetsu akan bernama Kamen Rider Yes. Dari segi pelafalan dan cara bacanya atau dari pelafalan Jepangnya kita bacanya itu menjadi Yetsu. Nah, ini Anda curiga rider-rider yang bakalan keluar ke depannya itu ya di Zetsu ini ada huruf Z di penamaannya ya. Dan cara bacanya jangan-jangan su semua nih ya. Zetsu, Yetsu ya. Padahal di sini penulisannya itu Y-E-Z-Z bukan Y-E-Z-T-Z. Nah, kalau Zetsu kan Z-E-Z-T-Z, Zetsu. Kalau ini Y-E-Z-Z, bacanya tetap Yetsu. Ya begitulah kira-kira ya. Tetap ditunggu resminya aja ya. Oke, untuk yang poin pertama itu item perlengkapan untuk Kamen Rider Yes akan dirilis pada November yang diantaranya seperti driver panel, capsule, dan juga weapon. Dirilis lebih awal karena di awal debutnya dia adalah rival dari Zetsu. Di sini sih ditulisnya cuma DX Rifle Belt, DX Rifle Weapon, DX Rifle Upgrade Driver Unit. Balik lagi ya ke pembahasan Anda sebelumnya, di mana penerapan secondary-nya ini akan seperti Valvarado di Gachard ataupun Masin Ceisa di Drive, di mana si karakternya akan menjadi rifle terlebih dahulu sebelum tobat dan barulah menjadi Kamen Rider. Ketika menjadi rifle, bentuknya itu seperti rider, tapi bukan Kamen Rider ya. Jadi humanoid robotik seperti itulah. Ana udah kasih tadi contohnya seperti Valvarado ataupun seperti kayak si Masin Ceisa ya. Coba kita samakan sama si Valvarado nih. Iya, Valvarado itu punya belt ya, atau bisa dibilang buckle. Tapi kan bukan Henshin belt dengan segala gimmicknya itu kan ya. Hanya sebatas simple belt atau simple buckle aja. Yang biasanya itu bisa menampung collectible item atau jadi kayak ya penanda aja lah gitu ya, buckle gitu, ada buckle-nya ya. Dan untuk senjata dia itu pasti ada. Dan mungkin Henshin device-nya itu dari sini terlebih dahulu. Dimana saat dia berubah, dia itu tidak mengucapkan Henshin kan ya. Melainkan kata lain yang punya arti sama. Kayak misalkan Mas Bengkel kan bilangnya itu Teko. Nah, pas mau berubah ke si Valvarado dan yang lainnya. Tidak ngomong Henshin. Ya, itu nanti ketika dia itu sudah berubah jadi Kamen Rider.
Lanjut aja ke yang poin kedua. Selanjutnya, pada bulan Januari 2026 akan dirilis produk Kamen Rider Yetsu yang merupakan driver tipe baru. Ditulisnya di sini masih di X Secondary Rider Belt ya. Berarti hampir setengah serial nih. Kita itu bakalan disajikan dengan rivalitas antara Zetsu dan juga si Yetsu. Kalau Januari itu baru debut, berarti sekitar episode belasan mau ke 20 lah ya. Sama kayak Kamen Rider Magedo di Gachard mungkin ya. Baru debutnya itu kan belasan ya. Kalau misalkan nih ya, ada Winter Movie, Gabu dan juga Zetsu, ada kemungkinan si Yetsu ini bakalan muncul juga sebagai perkenalan dengan gaya-gaya cameo. Biasanya ditampilkannya abis credit scene tuh. Nah, di jangka waktu Zetsu pertama kali tayang nih ya, bulan September 2025 kan ya, sampai Januari 2026, di sini ada yang Anda pertanyakan. Bakalan ada kehadiran rider lain nggak? Ini yang Anda pertanyakan guys. Karena ini kan temanya agent. Dan ada organisasinya. Jadi ada prediksi kalau rider-rider yang dihadirkan ke kita akan cukup banyak. Apalagi melihat yang ada di teaser kedua, kalau kalian ingat ya. Saat si model MC-nya itu mengenakan Zetsu Driver, terlihat di bagian belakangnya ada LED screen yang dibikin tampilannya itu seperti cermin. Jadi ada indikasi aja gitu, kalau agent-agentnya itu bakalan banyak. Dengan seragam yang serupa juga, yang seperti para corps di Attack on Titan. Yang berarti di sini penerapannya di Zetsu, ya ridernya itu kemungkinan bakalan banyak. Dan semoga juga kalian tidak terkecoh dengan posisi-posisinya nanti ya. Misalkan ya, ada Kamen Rider yang muncul duluan sebelum si Yetsu ini tuh muncul nih ya. Jadi nggak bisa serta-merta nyebut dia itu second ridernya. Jadi bisa dilihat-lihat lah ya, yang lebih fokus ke ceritanya yang mana ya, yang lebih jadi muka utamanya juga siapa. Kayak di seri Kabuto nih, kan setelah Kabuto beraksi ya nggak lama kan Zabi itu kan ya muncul guys ya. Dan bukan Zabi kan yang jadi second ridernya ya. Tetap Gatak yang jadi secondary-nya walau debutnya itu belakangan. Jadi kira-kira begitu guys ya. Jangan terkecoh sama posisinya juga nanti. Poin yang ketiga, di cerita awal, sosok ini merupakan dark hero yang terjebak dalam dunia mimpi. Soal ini juga udah pernah Ana jelaskan dan bikin prediksi ya. Dari kata terperangkap atau terjebak ini Ana nangkapnya dia itu ya tetap manusia, kan terperangkap guys ya. Jadi bukan sebuah entitas yang emang berasal dari dunia mimpi. Nggak dijelaskan seperti itu kan. Sekali lagi di underline tuh, terperangkap atau terjebaknya ya. Kalau entitas dari dunia mimpi kan ada kemungkinan ya para Nightmare itu yang akan dilawan sama si Kamen Rider Zetsu. Apakah ada aliansi nih antara si Zetsu sebelum tobat atau jadi Dark Hero sama si Nightmare ini ya? Atau mungkin ya udah anti-hero aja gitu. Jadi dunia mimpi ini tuh emang suatu dunia tersendiri yang emang ada di universe Kamen Rider Zetsu ya. Karena kan dia itu terperangkap di dunia mimpi ya. Si secondary ini tuh menjadi Dark Hero ya. Yang membuat di awal cerita itu langsung ada rivalitas antara Zetsu dengan si Dark Hero ini atau secondary ini sebelum benar-benar resmi menjadi second rider ya. Prediksi juga kan dari Ana kemarin buat personality dari si secondary ini tuh akan seperti apa. Yang pasti ya mungkin ya lebih kelam, lebih cool ya. Dingin juga karena ada perubahan personality selama terjebak di dunia mimpi. Kita lihat aja bener apa enggak ya. Poin keempat, identitas dari karakter ini masih misterius. Akan muncul dengan wujud berwarna silver, hitam, dan oranye. Memberikan kita vibes seperti alien. Dan pada awalnya, karakter ini identitasnya bukan Kamen Rider atau tanpa human form. Maksud dari poin ini ya, yang Anda tangkap sih selama si Yetsu ini tuh belum jadi rider, identitasnya akan tetap tersembunyi. Jadi screen time-nya dia ya udah gitu dalam wujud Dark Hero itu guys ya. Mirip-mirip seperti Bloodstar di awal-awal cerita Build lah ya. Awal-awal mungkin akan tetap tersembunyi ya. Jadi nanti seiring berjalannya cerita, ya bakalan tetap dikasih lihat gitu wujud manusianya siapa ya. Nah kenapa? Ya untuk memperlihatkan gimmick perubahannya ke Dark Hero-nya itu gimana. Dimana kan ini berujung ke jualan mainannya juga. Kalau udah dalam wujud seperti itu terus kan ya mau apa yang dipamerin gitu ya. Ya senjatanya doang paling. Makanya kalau dia screen time-nya itu akan tetap dalam wujud Dark Hero sampai benar-benar debut jadi Kamen Rider di bulan Januari, Ana rasa sih itu akan sangat terlalu lama ya. Atau dia itu emang wujudnya ya sudah seperti itu ya. Jadi ya apa ya bisa dibilang ya, wujudnya tuh mengalami perubahan bentuk karena terjebak di dunia mimpi itu ya. Jadi nggak ada gimmick-gimmick berubah ya, itu juga bisa jadi guys ya. Karena memang dari awalnya ya wujudnya sudah seperti itu. Begitu kira-kira ya. Semoga kalian juga bisa nangkep. Poin kelima, karakter ini akan menggunakan driver yang sama seperti Zetsu yang bentuknya seperti tas lempang. Nah, karena perkenalan awal Zetsu itu ya sudah seperti itu,
Ya rider-rider yang akan muncul setelahnya ya sudah pasti menggunakan penerapan yang sama. Sudah bisa kita ekspektasikan seperti itu ya. Driver yang seperti tas selempang. Emang kita ini anggapnya nggak normal dalam tanda kutip ya. Tapi karena udah di seri Zetsu, justru kalau ada rider yang muncul lagi ke depannya dan drivernya balik lagi menjadi belt di pinggang, jadi aneh nantinya. Asli, jadi aneh. Karena kita tuh udah terprogram seperti itu. Pengenalannya dari awal tuh sudah seperti itu. Nih, rider yang bakalan hadir tuh ya seperti tas lempang beltnya. Begitu. Jadi ketika ada yang normal lagi, loh kok di pinggang lagi? Jadi para rider-rider protagonis kemungkinan bakalan pakai driver tas lempang semua seperti Zetsu ya. Gimana kalau misalkan ya, ada Evil Rider nih yang muncul nantinya. Ibarat kayak Kamen Rider Dread, Bitter Gabu, dan semacam yang jenis-jenisnya seperti itu. Apakah bakalan gaya tas lempang juga ini drivernya? Atau ya tetap normal guys ya, tetap di pinggang. Nah itu dia. Itu yang Anda penasaran juga guys. Poin nomor 6. Perbedaan Zetsu Driver dan Yetsu Driver adalah faceplate. Yang dimana Yetsu itu berwarna putih atau silver dan strapnya itu berwarna oranye. Langsung aja ke poin yang ketujuh, soalnya ini nyambung. Setelah menjadi Kamen Rider, karakter ini akan menggunakan driver dengan model baru yang hanya mengganti faceplate. Nah, ini faceplate maksudnya itu apa guys? Cup atau cover si drivernya kah yang di bagian depannya itu kah? Yang nutupin si elektroniknya kah ya? Kalau Zetsu kan yang Anda lihat ya lebih ke clear black ya. Nah, si Yetsu ini katanya akan berwarna putih, mungkin bagian itunya ya. Atau mungkin di sini bukan putih, mungkin clear bening kali ya. Jadi biar lightnya itu tetap bisa ngebias keluar ya. Dan buat strapnya katanya berwarna oranye. Ini dari tadi oranye mulu ya. Jadi kayaknya main colornya si Yetsu ini sepertinya bakalan oranye nih atau enggak biru guys ya. Nah, berarti di sini kalau strapnya warna oranye akan ada change form dengan penerapan yang berbeda lagi dibandingkan si Zetsu. Dimana Zetsu kan change formnya itu sampai mengubah warna strapnya juga kan. Lanjut aja ke poin nomor 8. Drivernya memiliki gimmick 360 derajat rotation system. Berbeda dengan sistem Zetsu Driver yang sudah kita ketahui sejauh ini. Yang ini Anda penasaran juga. Cluenya dari 360 derajatnya ini. Oke, dia drivernya itu tas lempang. Tapi apakah gimmicknya nanti akan seperti Ziku Driver? Kan 360 Pak. Coba kita di sini pikirin gimmicknya gimana. Bisa muter tapi tidak terlalu mengganggu. Karena kalau udah dipasang di dada nih ya, ruang geraknya juga kan pasti apa ya bisa dibilang akan semakin terbatas gitu. Ya kemungkinan sih ada sih kemungkinan ya bisa muter seperti Ziku Driver, tetapi dipasangkannya itu di dada. Itu masih sebatas prediksi Anda aja guys ya. Jadi begini nanti diputer aja begini, nanti muter kayak baling-baling itu di bagian dada ya. Lanjut ke poin nomor 9. Gambar display dapat ditampilkan dengan membuka kapsul atau capsem mungkin maksudnya di sini ya. Capsem ya. Dan poin nomor 10, mekanisme Henshin dari Kamen Rider Yetsu. Masukkan kapsul ke dalam driver, tekan tuas, kapsulnya akan terbuka dan menampilkan gambar dengan style pixelated dan mekanismenya itu seperti Wonder Right Book-nya Saber. Ini Anda belum kebayang sama sekali guys ya, walau udah banyak melihat item capsem secara resminya itu seperti apa di video ataupun di beberapa gambar ya. Nah, apakah si Yetsu ini tuh akan menggunakan capsem yang berbeda lagi? Anda prediksinya ke situ guys. Ibarat kayak di Zio nih. Zio kan atau Geis itu kan pakai Right Watch ya. Lalu muncullah Kamen Rider Watch yang pakainya itu Mirai the Watch. Nah, jadi mirip ya kategorinya sama gitu ya, tapi kayak beda gitu jenisnya ya. Soalnya kan kita belum tahu dengan gimmick buka dari capsem ini gimana ya. Setahu kita kan ya udah gitu, itu itemnya atau si capsem itu kan bisa muter kan ya. Nah, yang mungkin ternyata ya kita itu belum tahu. Ternyata di sini tuh bisa dibuka. Makanya nanti at least paling deket kita itu tunggu CM dari si Bandai ya, iklan dari si Bandai. Dan nanti paling cepat Agustus udah ada yang megang si capsem ini guys ya. Jadi itu yang jadi item perilisan sebelum beltnya itu rilis. Nah, siapa tahu ya Anda juga udah bisa megang bulan Agustus. Nanti bakalan tak pretelin lah dan lihat gimana sih soal capsem yang bisa terbuka ini katanya buat si Yetsu. Penasaran kan? Apa sih terbuka? Soalnya setahu Anda kan ya udah bisa muter aja dengan ada gambar-gambar di setiap ruas-ruasnya. Begitu guys. Nomor 11 nih ya, poinnya ya. Ada Kamen Rider Yetsu akan mempunyai dua warna yang terpisah, seperti Kamen Rider Double Extreme. Lanjut ke poin nomor 12. Di sisi kiri, base warna silver dengan garis hitam. Dan di sisi kanan itu biru gelap dengan corak oranye. Sedangkan untuk bagian tengah, itu ada torso warna hitam dengan mata serangga berwarna oranye.
Ini juga sama seperti yang ada di rumor kemarin ya, yang disinggung soal si final formnya double. Di sini yang sedikit bikin bingung ya, nggak cuman kita aja yang belum dikasih lihat sketsnya, tapi juga penjelasannya yang agak complicated ya. Andai mereka mendeskripsikannya ya, simple aja ya. Oke, ini Yetsu ini katanya bakalan seperti Cyclone Joker Extreme, triple color, hijau, silver, hitam, misalkan kayak gitu ya. Ini berasa kayak detail banget gitu. Sisi kiri base warna silver dengan garis hitam, sisi kanan biru gelap dengan corak oranye gitu. Image yang ada di kepala Anda tuh berasa jadi kayak ribet banget gitu ya. Jadi melihat Zetsu mengkedepankan simpelnya, apakah si Yetsu ini juga akan sesimpel Zetsu? Itu yang penting sih guys ya. Zaman sekarang udah berkembang, Pak. Ini bukan seri rider di bawah tahun 2020-an lagi. Justru yang simple yang makin dicari makin kesini. Tapi kenapa ya ngedenger penjelasan si Yetsu ini kok kayak waduh kayak ribet, bulky gitu ya dan lain-lain ya. Apakah bisa sesimpel Zetsu ya? Jadi biar seragam juga gitu ya. Dan nomor 13, ini poin terakhir ya. Personal weapon Kamen Rider Yetsu akan seperti build full bottle buster dan bisa berubah menjadi buster mode dan juga Calibur mode. Ya, ini juga ada di rumor sebelumnya ya. Dimana sudah pasti senjatanya itu akan bisa dimasukkan dengan berbagai macam capsem ya. Ngomongin senjata, kemarin kan Ana udah ngomongin variasi formnya Zetsu ya. Dan mempertanyakan apakah ada senjata atau tidak di setiap formnya. Jadi seperti kayak Kuga lah. Nah, bocorkan tuh ya gambar-gambarnya lewat sejenis kayak stiker gitu. Dan di sini Ana udah dapat gambarnya yang semakin jelas. Yang Ana lihat ini senjatanya tuh berupa pedang ya. Yang bisa diubah menjadi 4 mode. Nah, demen banget Ana senjata-senjata yang begini ya. Jadi ya lebih useful, lebih asik juga. Pasti maininnya nggak bosen. Jadi ini tuh mirip sama Gun Sabernya Ghost ataupun si apa sih si DNO Ana lupa Pak. Dengasser. Nah, Dengassernya si DNO ya yang bisa dirakit-rakit jadi 4 mode juga. Nah, jadi ada mode pedang yang bisa dipakai sama si Zetsu Physicam Impact, ada mode pistol yang bisa dipakai sama Technolom Stream, ada mode kapak yang bisa dipakai sama S-Prime Recovery, dan ada mode sabit yang bisa dipakai sama Paradigma Wonder. Terlihat juga bagian senjatanya tuh jadi apa ya, ganti-ganti warna yang menyesuaikan sama warna utama dari si form apa yang lagi dipakai. Nah, ini kayaknya mainnya itu di light. Kalau nanti ada perilisan di X-nya, ini bakalan menarik banget guys ya. Jadi ini 4-in-1 coy. Nah, bener nggak nih ya? Atau nanti ada penambahan item lagi untuk diubah ke mode-mode ini. Menarik ini. Anda pastinya semangat nih kalau udah bahas toys katalognya nanti ya. Soal Kamen Rider Yetsu bakalan kita tunggu aja sketsnya. Itu yang penting ya, biar kita itu dapat gambarannya gimana setelah deskripsi di rumor-rumor ini ya. Apalagi tadi kan cukup complicated dan juga cukup ribet ya. Kemungkinan sketsnya yang bakal keluar itu bentuk Dark Hero-nya dulu ya. Atau sketch dan bentuk sebelum dia menjadi rider. Ada kemungkinan sih bentuk yang ini tuh udah bocor sebelum nanti Zetsu itu tayang ya. Sedangkan untuk sketch Kamen Rider-nya masih agak lama kayaknya. Karena dia itu baru debut juga Januari. Jadi maaf guys ya, untuk pembahasan ya masih sebatas di situ aja ini. Tapi lewat pembahasan ini ya udah semakin dapet lah gambarannya itu kayak gimana. Sebelum rumor tambahan mengenai Kamen Rider Yetsu ini, kemarin juga bocor rumor list toys dari Kamen Rider Zetsu. Dan ini bocor ya, list-listnya itu sampai bulan Januari 2026. Gile nggak? Jadi memang udah ada beberapa yang dikonfirmasi bakalan rilis dan juga ada gambar-gambarnya. Tapi di sini kayak ditambahin lagi nih ya. Kemarin udah bahas teaser kedua sama bahas form. Nah, kenapa Anda belum bahas list toys-nya? Karena masih nunggu guys. Soalnya takut hari Minggu ya, tanggal 20 nanti tuh ada tambahan-tambahan lagi. Siapa tahu pedangnya nanti ada ya. Nah, berhubung Anda itu ada prediksi si MDX Zetsu Driver itu dari bandanya keluar juga di hari Minggu. Jadi Anda pending dulu sambil nunggu apakah ada tambahan toys-nya atau enggak. Ngerti ya? Soalnya kan pedangnya ya mestinya rilisnya juga di awal-awal tuh ya. Tapi belum ada katalognya ya. Tapi kalau memang masih sama ya, nggak keluar apa-apa nanti hari Minggu, ya udah nanti bakalan tak bahas aja yang ada ya. Semoga dimengerti guys ya. Jadi di sini Anda langsung aja bahas secara cepat ya. Kira-kira bakalan ada apa aja nih yang bakalan keluar ya. Jadi bulan September itu ada DX Zetsu Driver dan juga ada DX Zetsu Driver dan juga 4-form chain set ya. Nah, ini udah dikasih lihat kemarin. Udah banyak seller-seller juga yang open pre-order, tapi yang Anda lihat sih rata-rata masih via ini ya, via jalur laut ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau kalian juga mau pre-order ke seller-seller kesayangan kalian semua. Dan ini yang baru-baru nih, ada DX Zetsu Phone dan juga Kamen Rider Vice Capsem. Aduh, ini mah sama kayak Gabufon dong. Disatuinnya sama Gochizo Vice, Pak. Lanjut ada DX Zetsu Spy Gear Camera dan juga Kamen Rider Decade Capsem. Anda ngerti ini arahnya kemana.
Item-itemnya tuh disenambungkan sama rider-rider dengan tema yang serupa ya. Jadi tadi kan font itu ya Faiz, terus tadi ada kamera. Terus sekarang disatu ini sama capsumnya Decade ya. Ini Anda penasaran nih sama art pixelated capsumnya itu gimana untuk Legend Rider ya. Yang untuk Faiz, apakah nanti posenya tuh bakalan gini? Set. Kan ada dua gambar kan. Kalau si Zetsu yang Physical Impact kan begini kan. Kalau misalkan si Faiz mungkin ya begini. Pose Henshin. Mungkin ya. Dan selanjutnya ada DX Rider Capsum Stream Set. Apa nih Stream Set? Terus ada DX Legend Rider Capsum Set yang pertama ada Kuga, Gabu, dan Forze. Ya udah pastilah ada ya ini ya capsum Legend Rider ya. Udah pasti ada ya. Tapi kalian nggak usah overthinking nih nanti bakalan keluar di serialnya ya nanti. Enggak guys ya. Ini sebatas jualan mainan aja ya. Karena ini kan nggak bawa Legend Rider juga ya di seri utamanya ya. Lanjut ke bulan Oktober ada DX Zetsu Weapon. Ini kayaknya si pedang yang 4-in-1 tadi. Terus ada DX Rider Capsum Recovery Set. Oke. Yang tadi Stream Set itu maksudnya Technolom Stream ya. Nanggung mending gua beli aja yang set yang 4 foam chain set tadi ya. Terus di sini kan ada ya yang bulan Oktober itu DX Rider Capsum Recovery Set. Oh berarti ini buat Esprim Recovery. Lanjutnya ada DX Legend Rider Capsum Set yang kedua. Ini tuh ada Exit, Zio, sama Gits. Oke, dia memadukan rider-rider Heisei sama si Reiwa ya teman-teman ya. Jadi nggak ngurut banget gimana ya udah diacak aja gitu. Dan selanjutnya ada DX Zetsu Spy Gear Sensor dan juga Kamen Rider Double Capsum. Oh, Spy Gear Sensor. Jadi yang diambil yang ridernya itu mirip-mirip ya, yaitu Kamen Rider Double ya dengan tema detektifnya. Terus ada DX Zetsu Spy Gear Dream Pass. Ini sama Den-O Capsum. Karena pas. Karena kan di Den-O ada ini ya, si pas keretanya ya. Jadi di setnya sama ini. Ini unik juga nih. Ngesetinnya ya. Dan ada DX Zetsu Bike katanya. Dan ini bakalan bisa transform menjadi mode robot ya. Nah, ini udah pasti yang motor-motor gini tuh bisa dipadukan sama lini action figurnya. Udah pasti itu ya. Udah pasti guys ya. Sama SAF mungkin masih bisa ya. Tapi kan kurang cocok. Lebih klopnya itu sama si lini action figure yang cuman keluarnya itu setahun sekali ya. Yang kualitasnya itu di atas Sofubi tapi di bawah SAF ya. Kita tunggu namanya apa nih. Udah ada belum sih? Perasaan baru keluar Ichiban Kujinya deh. Ya. Sama Sodonya tuh ya kalau si Zetsu ini ya. Lanjut untuk bulan November sampai Desember ya. Ada DX Rifle Belt, DX Rifle Weapon, DX Rifle Belt and Weapon Set, dan juga ada DX Rifle Upgrade Driver Unit. Nah ini ya teman-teman ya, kan tadi udah dijelaskan. Sebelum dia itu menjadi Kamen Rider, dia itu akan ada fase di mana dia itu akan menjadi si Dark Hero dulu ya, atau anti-hero ya. Nah di sini dia itu sampai dapat Upgrade Driver Unit pak. Ngapain pak? Kan nanti jadi Kamen Rider. Ngapain juga dikasih Upgrade Driver Unit ya? Jadi ibarat ya, si Mas Bengkel nih ya masih jadi Valvarado, tapi masih dikasih upgrade gitu ya. Sebelum dia itu jadi Kamen Rider. Kira-kira begitu mungkin ya. Terus ada DX Rider Capsum Wonder Set. Nah ini musuhnya buat yang si Paradigma Wonder ya. Terus ada DX Zetsu Power Up. Dan juga Weapon Set. Nah ini berarti udah masuk Desember ya. Berarti udah memang waktunya upgrade form. Dan upgrade formnya sih katanya rumornya yang gold silver itu ya. Jadi kita tunggu aja guys. Dan ada DX Legend Rider Capsum Set yang ketiga. Ada Agito, Os, sama Gachard. Mantap Agito dan Gachard ya. Apakah kita bisa survive nih ya di perilisan mainan yang cukup banyak ini. Dan terakhir untuk bulan Januari ada DX Secondary Rider Belt. Udah begitu aja ya. Dia tunggu aja untuk pembahasan berikutnya guys ya. Dicatat tanggal pentingnya tanggal 20 paling deket ya. Bakalan ada info apa dan pastinya Anda bakal bahas secepat mungkin. Jadi ditunggu aja dengan sabar, tidak usah spam ya. Kalau pengen infonya secepat mungkin ya kalian bisa pantengin fanpage dulu Agen Reza Plus ya. Thank you guys, kalian diskusi aja mengenai poin-poin yang udah Anda bahas semua di video kali ini. Jadi tadi ya poin-poin mengenai Kamen Rider Zetsu dan juga perilisan mainannya yang diprediksi bakalan keluar sampai bulan Januari ini ya. Kira-kira ya nggak tahu ini tepat atau enggak ya, tapi kira-kira ya ini sih mendekati lah teman-teman ya. Thank you semuanya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.